Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngabis Hijrah, ada salah satu topik yang paling membuat kita penasaran, yaitu tentang tingkat molekul malaikat maut. Yang like, subscribe, dan komen amin, semoga diberikan kelancaran dalam rezekinya. Baiklah, dia mencabut nyawa tapi banyak sekali orang yang meninggal secara bersamaan. Bagaimanakah ia mencabut nyawa banyak orang secara bersamaan seperti itu ya? Atau ketika begitu banyak orang mati pada saat hari kiamat, bagaimana ia mencabut nyawa semua orang itu? Sekaligus pertanyaan lainnya, bagaimana nyawa malaikat maut ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Allah mencabut nyawa malaikat maut setelah malaikat ini mengambil semua nyawa manusia? Apakah ia akan muncul di hadapanku dengan sosok menyeramkan? Atau pada saat aku mati nanti, ia akan terlihat ramah? Banyak orang yang penasaran akan hal ini. Sobat Ngabis Hijrah, hari ini kita akan mendapatkan pandangan yang sangat berbeda tentang malaikat maut, sebuah nama yang ditakuti orang-orang karena berhubungan dengan kematian. Misalnya, jika aku bilang padamu, maukah kamu bertemu Mikail alaihissalam, Israfil alaihissalam, atau Jibril alaihissalam? Apakah jawabanmu? Tentu mau kan? Kamu ingin bertemu para malaikat utama itu. Tapi jika aku bilang padamu, maukah kamu bertemu dengan malaikat maut sekarang juga di ruangan ini? Apakah jawabanmu? Pasti jawabanmu akan tidak. Orang-orang berusaha menghindar karena ia mencabut nyawa. Jika kamu bertanya mengapa bukan Allah saja yang mencabut nyawa, apakah dia butuh malaikat? Apa jawabannya? Seorang cendekiawan terkenal memberikan jawaban yang begitu bagus. Di dalam tafsirnya bernama Risalah Nur, sebenarnya siapakah yang mencabut nyawa kita? Bilang malaikat maut, tapi sebenarnya Allah yang mengambil nyawa kan? Saat seseorang kehilangan orang tercinta, dia tidak melihat sisi baik dari kematian, dan saat putus asa, dia mulai mengeluh. Lalu, apa yang terjadi? Jika keluhan itu ia tujukan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apakah yang Allah lakukan atas kasih sayang Allah? Dia tempatkan malaikat maut, sehingga keluhan itu akan tertuju pada malaikat, bukan langsung kepada Allah. Ada sebuah kisah tentang malaikat maut. Malaikat maut berkata, "Iya Tuhanku, hamba-hambamu." Akan ada sebuah kisah tentang malaikat maut. Malaikat maut berkata, "Iya Tuhanku, hamba-hambamu akan membenciku atas tugasku mengambil nyawa mereka." Allah berkata, Dia akan letakkan penyakit dan bencana di antara malaikat maut dan manusia itu. Contohnya, mengapa seseorang meninggal karena kanker atau penyakit itu, dan lain-lain. Begitulah keluhannya. Sekarang penyakit itulah yang akan menyebabkan orang tersebut meninggal. Dan apalagi dia kecelakaan mobil. Pada kejadian kematian itu, kamu arahkan semua keluhan pada kecelakaan, bukan pada Allah, tapi pada penyakit. Tidak tertuju pada Allah, juga tidak tertuju pada malaikat maut. Sobatku, jika tidak seperti itu, kita dalam masalah besar. Dengan kata lain, jika keluh kesah itu tertuju langsung pada Allah di kala kematian atau bencana, Allah melarangnya karena bisa menyebabkan orang itu tidak beriman. Lihatlah betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya malaikat maut mencabut nyawa manusia? Pikirkan baik-baik saudaraku. Yang kita bahas ini adalah apa yang kita lihat terakhir kali di dunia, atau yang kita lihat pertama kali saat kita menuju alam bawah sadar. Lebih tepatnya alam lain. Bagaimana malaikat maut akan datang? Bagaimana kemunculannya di hadapanmu? Apakah aku akan menderita ketika mati? Banyak orang penasaran tentang jawaban pertanyaan ini. Ruh orang-orang baik akan diambil dengan mudah, sedangkan roh orang-orang jahat akan dicabut seperti mencabut besi berduri dari kain wol yang basah. Jadi, malaikat tidak mencabut nyawa setiap orang dengan cara yang sama. Kita tidak boleh salah berprasangka. Ada yang bilang, ada seseorang yang beriman dan dia sangat menderita. Ketika dia sekarat, dan nyawanya diambil dengan kasar, dia berteriak dan meronta. Sobatku, kita tidak boleh berprasangka menurut mata kita. Kita tidak tahu yang sebenarnya. Dia sengsara atau tidak ketika nyawanya sedang diambil. Misalnya, ada banyak orang baik yang meninggal dengan tragis. Bagaimana pendapat kita kalau begitu? Dia bukan orang yang baik. Kita hanya melihat dari kematiannya. Tidak penting bagaimana kondisimu, ketika mati kita tidak tahu seberapa sakit atau tidaknya ketika nyawa kita diambil.
Ada sebuah kisah indah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ia berkata pada malaikat maut, "Bisakah kamu tunjukkan padaku rupamu saat mencabut nyawa orang kafir?" Malaikat pun berkata, "Kamu tidak akan sanggup." Nabi Ibrahim alaihissalam tetap yakin, "Aku sanggup." Malaikat bilang, "Lihatlah ke belakang." Saat Nabi Ibrahim menoleh dan melihat malaikat sebagai sosok hitam legam dan rambut serta janggut yang menyatu, berpakaian serba hitam, api dan asap keluar dari mulut dan lubang hidungnya. Tidak tahan melihatnya, Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Ya, kalau kita tidak mematuhi Allah, kita mungkin akan mengalami kejadian yang seperti ini, saudaraku. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bangun dan melihat malaikat maut dalam wujud semulanya, dia pun berkata padanya, "Sudah cukup bagi orang kafir hanya dengan melihat sosokmu meski dia tidak menerima hukuman lainnya. Melihat sosokmu ini sudah cukup baginya sebagai hukuman, subhanallah." Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Tunjukkan sosokmu saat kamu mengambil nyawa orang mukmin." Saat dia melihat malaikat maut dalam wujudnya yang indah, dia berkata, "Sudah cukup bagi orang mukmin melihatmu dalam sosok ini." Sebagai imbalan, subhanallah, coba dilahirkan tidak diperlukan lagi hukuman ini. Apa maksud pernyataan ini? Sosok seperti apa yang muncul sehingga tidak diperlukan lagi hukuman lainnya? Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Malaikat maut tidak muncul dalam bentuk yang sama pada semua orang saat meninggal. Coba bayangkan, seberapa bahagia kamu saat melihat malaikat Jibril. Pasti kamu merasa sangat senang, dan jika kamu bertakwa kepada Allah, saat kamu melihat malaikat maut di hadapanmu, kamu akan merasa bahagia seperti kamu melihat malaikat Jibril. Kamu tidak akan takut, bahkan pada waktu itu kamu akan melihat kebenaran yang sudah kamu yakini seumur hidupmu. Dengan kata lain, persoalan tentang agamamu, Islam, kisah tentang malaikat maut, hadis-hadis semuanya benar, sudah tidak perlu takut lagi. Malaikat maut sudah membuktikan keyakinanmu. Kamu akan tenang, kamu akan bahagia, kamu akan merasa damai, terutama jika kamu hidup dengan benar. Bukannya merasa takut, khawatir, atau panik, kamu akan merasa senang karena kamu akan melihat malaikat maut dalam sosoknya yang indah. Dan dia akan membawamu ke dalam kerajaan Allah yang abadi. Saudaraku, jika kamu dititipkan sesuatu, kamu akan bekerja keras sepanjang hidupmu untuk melindunginya. Kamu akan merasa tenang saat kamu mengirimkannya ke tempat yang aman. Kamu sudah berjuang seumur hidupmu melindungi agamamu, keyakinanmu. Melindungi suatu titipan itu telah membuatmu cukup lelah. Lalu kamu bertemu malaikat maut. Kamu akan merasa bertemu seorang teman. Kamu berpasrah diri memberikan jiwamu padanya. Sama seperti menyerahkan barang titipan malaikat maut. Bukankah malaikat yang perlu ditakuti, tapi malaikat hebat yang perlu dicintai? Coba pikirkan baik-baik, banyak dari kita yang semasa hidup pasti pernah melakukan banyak dosa. Kemudian kamu bertaubat, dan bagaimana kalau malaikat maut muncul di saat kamu sedang melakukan perbuatan dosa, bahkan kamu tidak mau keluar dari kubangan lumpur? Kamu mengira sedang bersenang-senang. Bagaimana jika malaikat datang dengan sosoknya saat pertama kali ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam wujudnya yang sungguh menyeramkan? Sungguh situasi yang buruk. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan untuk bertaubat. Namun bagi sebagian orang, sayangnya kesempatan itu mungkin sudah terlewatkan. Dan saat yang tidak terduga-duga bisa melindungi kita dari makhluk seperti itu. Di ayat 32 surat An-Nahl dijelaskan, bagaimana ruh dicabut, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, mereka, para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga dengan apa yang telah kamu kerjakan." Surat Al-Anfal ayat 50, dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, "Rasakanlah oleh musik neraka yang membakar." Ayat 1 dan 2 surat An-Nazi'at, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Semoga Allah membuat kita termasuk yang nyawanya diambil dengan mudah. Itu adalah saat-saat yang indah ketika kamu melihat malaikat maut dalam wujudnya yang indah. Ya, mengambil nyawamu dengan mudah. Itu adalah saat-saat yang indah ketika kamu melihat malaikat maut dalam wujudnya yang indah. Ya, mengambil nyawamu dengan mudah. Kamu tahu apa yang artinya sudah selesai? Ya, sudah semua. Sudah selesai ujiannya, sudah selesai semua masalah, selesai musibah, sudah selesai tagihan, ujian-ujian kita semua selesai. Dan sekarang kita menuju alam yang sangat
Berbeda tempat kita bahagia selamanya. Dan kita sudah siap, semoga Allah mengaruniakan kita kematian yang indah. Sobat, mari kita kembali ke pertanyaan yang terkenal. Bagaimana malaikat maut mencabut banyak nyawa sekaligus berdasarkan statistik 160.000 orang meninggal setiap hari? Kamu tahu apa yang artinya? Bayangkan ada banyak sekali orang yang memenuhi seluruh stadion saat mereka berteriak dan bersorak, hidup mereka tiba-tiba diambil. Dan ini terjadi setiap hari di dunia. Menakutkan bukan? Di sisi lain sekitar 390.000 bayi lahir setiap harinya. Ini dunia semakin bertambah. Dan di sisi lain dikosongkan dengan cepat, sama seperti rumah sakit menyaksikan saat-saat manusia paling bahagia dan sedih di dunia. Orang-orang yang sedih melihat keluarga mereka di rumah sakit, melihat mereka yang telah meninggal dan dibawa ke kamar mayat. Ada juga pasangan-pasangan bahagia yang menyambut bayinya lahir. Baiklah, malaikat maut mengambil 160.000 nyawa setiap hari. Lalu apa yang akan terjadi di hari kiamat? Apakah malaikat maut mengambil nyawa-nyawa itu semua sendirian? Apakah dia mendapat bantuan? Bagaimana terjadinya saudaraku? Ada dua pendapat terkait persoalan ini. Pendapat pertama adalah misteri luminosity atau cahaya. Kita bisa memahami persoalan ini berdasarkan misteri itu sendiri. Contohnya, matahari hanya ada satu. Tapi saat kita punya cermin di tangan kita, semua orang bisa melihat pantulan cahaya matahari itu. Aku bisa melihatnya, kamu bisa melihatnya, semua orang bisa melihatnya. Artinya, meskipun cuma ada satu matahari, tapi bisa terlihat sepenuhnya dalam jutaan cermin. Jika matahari Allah ciptakan bisa dilihat di tanganku dengan cahayanya, dengan cara ini malaikat maut yang Allah ciptakan pada tingkatan yang lebih tinggi juga bisa mengambil nyawa banyak orang di saat yang bersamaan. Dengan misteri cahaya itu, kita mengatakan bahwa Allah yang sebenarnya mencabut nyawa, bukan kita, bisa lebih memahami melalui misteri cahaya Allah yang ciptakan matahari dan cermin adalah sifat yang jadi Allah tentu yang bisa mengambil semua nyawa. Di saat bersamaan sangatlah mudah saat kita membahas sukses tentang hari kiamat. Seperti ini misalnya, ada sebuah tempat sumber masuknya listrik ke sebuah kota. Tiba-tiba kamu mematikannya, apa yang akan terjadi? Tentu semua cahaya akan mati secara bersamaan. Maka sama halnya seperti kematian, tidak hanya terjadi di hari kiamat, ada beberapa bangsa yang dihancurkan di masa lalu. Allah hancurkan salah satunya hanya dengan mengirimkan sebuah suara. Satu suara saja sangat mudah mengambil nyawa banyak orang sekaligus di hari kiamat. Lalu pendapat kedua mendapat bantuan. Ada para asisten sekarang. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Ada banyak orang yang ingin tahu bagaimana malaikat maut dicabut nyawanya. Setelah ia mencabut nyawa semua orang, apakah Allah juga akan mengambil nyawanya? Dalam tafsir Bursafir, berikut penjelasan terkait pemahaman ayat 11 surat As-Sajdah. Dikisahkan Allah bertanya pada malaikat maut. Setelah dia mencabut nyawa semua makhluk hidup, wahai Israel, masih adakah yang tersisa dari makhluk hidup? Malaikat maut berkata, Ya Rob, engkau lebih mengetahui siapa yang tersisa, tidak ada lagi yang tersisa kecuali hambamu yang lemah ini. Hari kiamat telah terjadi, dan yang tersisa di dunia ini hanya tinggal malaikat maut. Kemudian Allah berkata, Wahai Israel, kamu telah membuat nabi-nabiku, rasul-rasulku, hamba-hambaku merasakan kematian. Meskipun aku sangat tahu semua yang tidak diketahui ini sudah ditetapkan dalam pengetahuanku yang abadi. Semua akan musnah kecuali diriku. Sekarang giliranmu. Kejadian yang sangat menarik kan? Kemudian malaikat maut memohon, Ya Allah ampunilah malaikat mautmu dan karuniakan ia dengan kasih sayangmu karena ia lemah. Allah berkata, letakkan tangan kananmu di bawah pipi kananmu, berbaringlah antara surga dan neraka. Lalu mati. Begitulah ia mati sesuai perintah Allah. Setelah kiamat terjadi, semua manusia, semua ciptaan dan semua makhluk mati. Tidak ada yang tersisa di dunia ini. Subhanallah. Hanya akan ada Allah dan dunia yang sudah binasa. Tiada manusia, tiada tumbuhan, tiada bunga, tiada hewan, tiada sama sekali. Subhanallah, dunia sudah benar-benar hancur. Tidak ada apapun kecuali keberadaan Allah. Gambaran kisah yang sangat menarik dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah.
dan yang tinggi. Di sana seolah kamu mendengar semua ucapan ini, wahai dunia, di mana sungai-sungaimu, di mana laut-lautmu, di mana pohon-pohonmu, di mana istana-istanamu yang dibangun dengan seni. Di mana mereka yang hidup di atas karunia Allah tapi menyembah selain Allah. Ingatlah ada sepasang pengantin yang akan menikah. Jantung mereka berdetak kencang di mana keceriaan itu, di mana kebahagiaan itu, semua kebahagiaan, emosi kesedihan yang dialami di dunia mereka semua terkubur di dalam tanah. Kamu yang pernah bilang akan mengorbankan segalanya demi mendapatkannya, di mana sekarang kamu ingin menjelajahi dunia, di mana impianmu itu, sekarang semua yang kamu lihat dan rasakan sekarang berada di bawah tanah. 110 miliar orang yang pernah hidup akan mati di dunia. Jadi sekarang siapa pemilik dunia? Kepada para egois itu, mereka yang berpikir sebagai pemilik dunia, di mana mereka dikatakan pada ayat 88 Al-Qasas, yakni segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Semua yang ada di dunia akan hancur, kemudian kita akan menuju alam tempat kita akan tinggal selamanya. Mungkin kamu berhenti mengikuti amalan agamamu karena suatu yang nanti akan hancur. Ingat, kamu tidak sempat belajar Al-Quran, tapi kamu punya waktu untuk menonton banyak sinetron TV. Kamu bahkan tidak tahu nama-nama 114 surat di dalam Al-Quran. Kamu menundanya, mengira bisa dilakukan nanti di kemudian hari. Sekarang kamu lihat malaikat maut di hadapanmu, itu akan jadi penyesalan terbesarmu. Kalau kita tidak bertindak sesuai perintah Allah saat ini, maka saat kita akan memohon pada Allah, sekali lagi mohon berikan kesempatan, sekali lagi saja. Sobat, renungkanlah, malaikat maut tidak ada di sini sekarang, tidak di ruangan ini. Kamu masih punya kesempatan ini, waktunya, ayo mulailah hidup baru, ucapkan bismillah kepada kehidupanmu. Akan berkata, akan kulakukan yang Allah inginkan, dan menjauhi segala larangannya, seperti itu. Ayo bertaubat, renungkan tentang kekurangan kita, dan yang seharusnya kita lakukan. Ayo ucapkan bismillah untuk hidup yang baru, tidak perlu percayalah, tidak perlu menentang perintah Allah demi dunia yang tidak berharga. Kita punya 20 tahun, mungkin 40 tahun lagi hidup di dunia ini. Kita akan makan, minum, pergi ke suatu tempat dan tiba-tiba semua berakhir. Jadi, tidak ada waktu lagi. Kita sedang belajar agama saat ini. Semisal ada seseorang yang bertaubat, kembali ke jalan yang benar dan meninggal. Di sana Allah akan melihat niat kita. Kalau kita hidup, Dia akan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Nyawa yang dicabut seperti itu tidak sama dengan nyawa orang lain yang diambil saat dia dalam keadaan dosa. Yang menunda taubat dan bertemu malaikat maut dalam keadaan seperti itu mengerikan. Tentu mereka tidak akan sama, saudaraku. Ini hidupmu, ini pilihanmu, ini penyesalanmu, ini keyakinanmu yang kekal. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jika kamu punya saran ataupun pendapat mengenai video ini, maka tuliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.